Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bil ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Furudul wudu'i sitatun al-awalu aniyat. Jadi sekarang kita membahas tentang fardu-fardunya wudu. Yang mana fardunya wudu itu totalnya ada 6. Yang pertama adalah niat, karena ada hadis innamal a'malu binniyat. Nah, yang mana niat itu adalah menjadi suatu syarat dalam sahnya beribadah, entah itu sholat maupun wudhu. Kemudian niat dalam wudhu itu adalah waktunya, yaitu ketika membasuh pertama kali bagian dari wajah. Watakunu aniyatu inda ghusli awali juz'in minal wajhi sawa'un kana dalikal awal min a'lal wajhi awasadihi awasfalihi. Jadi kapan waktunya niat, yaitu kita berniat wudhu itu ketika kita membasuh wajah. Nah, entah itu pas ketika di wajah yang paling atas atau di tengah-tengah atau wajah yang bagian bawah. Jadi boleh-boleh saja, yang penting niat itu waktunya ketika pertama kali air itu sampai di wajah. Berarti langkah mudahnya itu ketika sampai di atas. Jadi begitu air masuk ke wajah, di hati langsung mengucapkan niat. Atau sampai di tengah-tengah itu juga boleh. Misalkan sampai sini terus sampai tengah baru berniat wudu, nawaitul wudu'a, maka yang setengah ke atasnya itu harus dibasuh ulang, begitu. Falau ghusala juz'an minhu qablaha wajaba i'adatuha ba'daha. Kemudian niatnya wudhu itu adalah hayanwi raf'al hadas, yaitu niat wudhu untuk menghilangkan hadas. Jadi untuk wudhu-wudhu yang sifatnya wajib itu niatnya begitu. Raf'al hadasi nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardalillahi ta'ala. Saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu kalau kita dalam keadaan hadas, wudhu, niat wudhunya gitu. Sekarang kalau wudhunya wudhu yang sunnah, maka niatnya tidak seperti ini, melainkan niatnya itu beda lagi. Jadi misal begini, ketika maghrib, misalkan sholat maghrib itu sudah berwudhu, kemudian sampai isya belum batal, berarti kan tidak punya hadas kecil. Sampai isya belum batal, kemudian pengen wudhu lagi. Nah, kadang kalau orang dusun itu kalau nggak wudhu lagi itu nggak marem. Nah, sampai isya pengen wudhu lagi, kemudian kalau niatnya sama seperti yang waktu ketika maghrib, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil, padahal kan orangnya belum hadas. Dari maghrib sampai isya kan belum hadas. Kalau niatnya seperti itu, maka sia-sia, tidak sah, sama saja gitu loh. Nah, kalau dari maghrib sampai isya belum batal terus ingin wudhu, maka niatnya tajdidul wudhu atau memperbarui wudhu. Saya berniat untuk memperbarui wudhu sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, itu ya pentingnya niat dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Ma baina manabiti syari awrasihi wa tatamuntahi lahiyatihi wa ma baina udhunahi. Nah, kemudian yang dikatakan wajah itu adalah dimulai dari antara ini tumbuhnya rambut di kepala sampai bawah, sampai ini bawah janggut. Nah, jadi di bawah ini harus terkena air, jangan cuma sampai di sini doang. Jadi harus di sini terkena air. Kemudian sampingnya itu dari apa ini, channel kuping sampai channel kuping lagi. Jadi begini, di sini muter ke sini ke bawah, sini. Ini semuanya harus terkena air, air yang mengalir. Air yang mengalir, tidak boleh hanya air yang diusap saja, tidak boleh. Di seluruh bagian wajah ini harus terkena air semuanya. Bahkan
Jika di wajah itu ada rambut, ada bulu, nah di sini ada bulu, di sini ada bulu, itu juga harus terbasuh semuanya sampai tembus ke kulit-kulitnya. Nah, yang menjadi untuk lebih hati-hati itu yaitu wanita-wanita jika ada tumbuh rambutnya di di depan telinga, kalau dimundurkan, dikebelakangkan, nah nanti tidak terbasuh itu bulunya. Jadi kalau wanita yang di sini ada rambutnya yang agak panjang, biasanya agak panjang-panjang, itu ya dikedepankan. Jangan sampai bulunya itu ke belakang malah nanti tidak terbasuh, nanti wudhunya tidak sah. Kemudian yang di bawah sini ini juga harus terkena air semuanya. Jadi bagi wanita itu di sini wajib terkena air, tapi kalau ketika sholat harus tertutupi. Nah, jadi laki-laki maupun wanita saat berwudu tetap harus terbasahi ini di bawahnya gini. Adapun ketika bulunya itu berupa jenggot itu ya, jenggot. Itu ketika jenggotnya tipis itu harus tembus sampai ke kulit, tapi kalau jenggotnya itu tebal maka itu cukup di sela-selanya aja, tidak harus sampai ke dalam kulit. Nah, cukup di luarnya aja itu boleh, karena lil masyakoh, karena sulit. Nah, itu khusus bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki saja, karena kebanyakan yang berjenggot tebal itu laki-laki, sedangkan jika wanita ada yang berjenggot tebal tetap harus tembus sampai ke kulit airnya. Kemudian fardhu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai ke sikut atau sekira-kiranya bagi orang yang tidak mempunyai siku. Nah, ini harus dibasuh semuanya sampai airnya itu masuk ke dalam kulit, sampai di sela-sela kuku, sela-sela jari, semuanya harus basah terkena air. Tidak boleh ada penghalang suatu apapun seperti yang kemarin telah disebutkan di syarat-syarat wudhu. Kemudian yang keempat adalah mengusap. Nah, mengusap sebagian kepala. Jadi bagian kepala itu di sini, belakang telinga, terus ke belakang sini sampai atas gulu. Itu harus diusap menggunakan air yang baru. Jadi tangan cukup dibasahi dengan air, kemudian diusap ke sebagian kepala atau sebagian rambut. Jadi mengusap rambutnya pun itu sudah boleh. Bahkan cuma ditempelkan aja itu sudah boleh, dengan catatan jika yang diusap rambut itu harus rambut yang berada di dekat area tumbuhnya, melainkan masih di dalam area ini. Kalau rambutnya udah ngelewer ke sini, terus yang diusap di sini, nah itu tidak boleh, tidak sah. Jadi mau kulit maupun rambut itu boleh saja, yang penting masih di dalam area sini, Terus yang kelima adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Itu juga hukumnya wajib. Jika kaki tidak dibasuh maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah nanti sholatnya juga tidak sah. Nah itu juga harus sampai tembus ke bawah-bawah kuku. Nah itu harus hati-hati, jangan sampai yang di bawah kuku itu tidak terkena air, di sela-sela jari kaki. Nah itu juga harus terkena air. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah tartib atau berurutan. Dimulai dari wajah, tangan, sebagian kepala itu harus berurutan semuanya. Tidak boleh dibolak-balik satupun, gitu ya. Jadi mudah ya. Rukun wudhu itu kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu rukunnya wudhu, nanti wudhunya tidak sah. Jadi hanya ada 6. Niat yang bersamaan dengan membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, terus yang terakhir yang keenam adalah tartib atau berurutan. Wallahu a'lam bishawab.